Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang jenis-jenis penyakit yang ada di gigi dan rongga mulut. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulut kita itu adalah pintu masuk untuk banyak hal. Misalnya dari makanan, itu nanti berpengaruh terhadap organ-organ yang di dalamnya, organ-organ pencernaan dan sebagainya. Sehingga mengingat peran penting dari gigi dan mulut, maka penting juga kita perhatikan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gigi dan mulut kita bermasalah. Penyebab atau keluhan paling sering yang dialami oleh masyarakat kita soal gigi adalah karies. Karies adalah nama medis untuk gigi berlubang. Gigi berlubang itu disebabkan oleh bakteri. Yang paling dominan adalah bakteri Streptococcus. Proses timbulnya lubang pada gigi itu karena sebetulnya tidak semua jenis makanan bisa menyebabkan gigi berlubang. Makanan yang berperan dalam menyebabkan gigi berlubang adalah makanan dengan kadar sukrosa atau makanan-makanan yang kalau kita cirikan itu punya karakter atau rasa manis yang kuat. Itu gula-gula dari jenis sukrosa. Gula jenis sukrosa ini dapat kita jumpai pada makanan-makanan misalnya seperti coklat, permen, roti, bahkan nasi sekalipun. Hanya intensitasnya memang kecenderungannya semakin manis, maka kandungan sukrosanya semakin tinggi, sehingga potensi untuk menyebabkan gigi berlubangnya juga semakin tinggi. Gula jenis sukrosa yang saya sebutkan tadi, pada saat di rongga mulut, dia akan difermentasi oleh bakteri Streptococcus. Hasil fermentasi dari bakteri Streptococcus ini adalah zat asam. Zat asam inilah sebetulnya yang menyebabkan gigi menjadi rapuh sehingga memudahkan terjadinya lubang pada gigi. Proses awal dari perlubangan gigi kita sebut dengan istilah iritasi pulpa. Sebelum ke penjelasan iritasi pulpa, terlebih dahulu saya sampaikan anatomi gigi tapi secara umum saja. Lapisan yang paling luar dari gigi adalah email. Kemudian lapisan berikutnya adalah dentin. Dan yang paling dalam adalah lapisan pulpa. Lapisan email adalah lapisan yang paling keras. Dia berfungsi sebagai pelindung utama gigi. Makanya dia punya ciri utama yaitu sifatnya yang keras. Lapisan yang kedua adalah dentin. Lapisan yang terakhir tadi pulpa. Pulpa isinya adalah pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Kadang-kadang di bahasa awam atau di bahasa masyarakat, pulpa ini sering disebut dengan saraf gigi. Benar memang, tapi sebetulnya di dalam ruang pulpa ini tidak hanya saraf gigi, tapi juga ada pembuluh darah dan jaringan ikat. Baik, iritasi pulpa itu proses perlubangan baru sebatas di email saja atau lapisan terluar. Email yang sudah mengalami iritasi pulpa, ciri-cirinya pertama biasanya pasien jarang mengeluh. Tidak ada keluhan sakit, tidak ada keluhan linu dan sebagainya. Yang tahu bahwa gigi tersebut mengalami iritasi pulpa, itu tenaga ahli atau tenaga dokter gigi. Yaitu dengan dicirikan misalnya warna emailnya yang sudah mulai berubah, mulai menghitam, kemudian dari tanda putih dulu, kemudian mulai jadi coklat dan sebagainya. Nah itu iritasi pulpa. Jadi proses lubang gigi yang baru sebatas email gigi. Kalau proses perlubangan yang baru mencapai email gigi ini tidak segera dilakukan treatment, maka proses berikutnya, proses karies ini akan menuju ke
dentin. Nah, lubang atau karies gigi yang sudah mencapai dentin, itu bahasa medisnya atau bahasa kedokteran giginya adalah hiperemis pulpa. Saya ulang, bahasa medisnya adalah hiperemis pulpa, di mana lubang sudah mencapai lapisan dentin atau lapisan kedua setelah email. Nah, lubang yang sudah mencapai dentin ini, biasanya pasien sudah mulai mengeluh dengan ciri-ciri keluhan. Yang pertama, dia linu, terutama pada saat gigi yang lubangnya sudah mencapai dentin tersebut kena bahan-bahan yang memang berpotensi memicu linu, misalnya makanan-makanan yang manis, makanan yang panas, makanan yang dingin, yang asam dan sebagainya. Nah, pada saat terpapar dengan makanan-makanan yang seperti tadi, maka pasien biasanya dia akan mengeluh linu. Biasanya keluhan akan hilang kalau paparan makanan ini dihilangkan. Artinya setelah dilakukan penyikatan gigi, kemudian makanan-makanan yang menempel tadi hilang, maka otomatis keluhannya juga jadi hilang atau berkurang. Itu proses yang kedua dari perubahan gigi, yaitu hiperemis pulpa, atau bahasa yang lebih bisa diterima masyarakatnya, karies mencapai dentin. Proses penjalaran berikutnya dari karies adalah karies mencapai pulpa. Karies mencapai pulpa ini disebut dengan peradangan yang diakibatkannya adalah disebut dengan pulpitis. Nah, pulpitis ada artinya radang pada pulpa gigi. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa pulpa terdiri dari pembuluh syaraf dan pembuluh darah. Kalau lubang sudah mencapai pulpa atau mencapai syaraf gigi tadi, biasanya keluhannya jadi lebih, intensitas sakitnya jadi lebih tinggi, keluhannya jadi lebih sering, dan biasanya pada taraf ini baru pasien datang ke dokter gigi karena keluhan sudah mulai sangat mengganggu biasanya. Pulpitis atau peradangan pada pulpa itu keluhan yang muncul. Yang pertama, intensitas sakit yang lebih berat daripada hiperemis pulpa. Kemudian, keluhan pada pulpitis ini biasanya tanpa harus adanya rangsangan atau paparan makanan pun biasanya sudah muncul keluhan. Baik, itu proses penjalaran dari perlubangan gigi yang ketiga. Untuk proses berikutnya, kita lanjut ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Kita lanjutkan pembahasan tentang proses penjalaran karies atau lubang pada gigi. Tadi sudah disinggung tentang karies atau lubang yang sudah mencapai pulpa. Proses berikutnya, bakteri itu akan menjalar sepanjang saluran akar atau pulpa gigi tersebut, ya. Jadi pulpa itu adanya di saluran akar gigi. Nah, akan menjalar dan kemudian merusak pulpa sehingga sampai nanti waktu tertentu akan menyebabkan pulpa tersebut mengalami kematian atau bahasa medisnya nekrosis atau gangren pulpa. Pada tahap ini
pasien biasanya terkecoh karena keluhan sudah mulai hilang. Kalau tadi pulpitis itu bisa ada keluhan yang hebat, ada atau tanpa adanya paparan makanan. Nah, sementara untuk gangren atau nekrosis pulpa ini, ada atau tidak ada makanan, biasanya pasien tidak mengeluh sakit. Karena tidak ada keluhan, seringkali pasien terkecoh dan kemudian pasien membiarkan keadaan tersebut, tidak berkunjung ke dokter gigi. Nah, ini sebetulnya bisa jadi proses selanjutnya. Proses selanjutnya dari nekrosis pulpa atau gangren pulpa adalah kalau proses infeksi tadi menjalar dari bagian tanduk pulpa atau bagian saraf gigi yang paling atas kemudian menuju ke ujung gigi atau menuju ke akar gigi, sehingga kemudian bakteri-bakterinya juga berkembang di sekitar ujung akar gigi. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti akan timbulnya penyakit yang disebut dengan abses atau lebih tepatnya disebut dengan abses apikal. Abses apikal. Abses itu gambarnya begini kira-kira. Jadi produk-produk bakteri yang pertama dia berupa gas, yang kedua dia berupa cairan. Nah, cairan ini yang kita kenal dengan nanah. Proses peradangan yang berlanjut di sekitar ujung akar gigi itu akan menyebabkan berkembang biaknya kuman dari jenis yang anaerob, berkembang biak banyak, kemudian menghasilkan produk berupa nanah. Produk inilah yang kemudian menyebabkan proses sakit yang sangat hebat. Ini yang disebut dengan abses. Ciri-ciri dari abses adalah adanya benjolan di sekitar ujung akar gigi. Ini akan tampak pasien itu dengan ciri-cirinya begini. Yang pertama, gigi biasanya akan sakit pada saat dipakai untuk mengunyah. Karena dipakai mengunyah, ada tekanan dari bagian mahkota ke ujung akar gigi, padahal di ujung akar gigi sedang terjadi peradangan atau penumpukan nanah. Nah, proses inilah yang menyebabkan gigi tersebut menjadi sakit saat dipakai mengunyah. Kemudian, ciri yang lain dari abses adalah adanya pembengkakan, biasanya di pipi. Dia akan tampak keluar benjolan di pipi, bahkan untuk beberapa kasus bisa sangat besar, merubah penampilan, dan rasa sakit yang sangat hebat pada regio pipi yang ada absesnya tersebut. Nah, kalau sudah abses seperti ini, tentu harus ada treatment khusus dari dokter gigi, termasuk untuk mengeluarkan nanahnya, kemudian untuk memulihkan rasa sakitnya supaya reda dan sebagainya. Nah, itu kira-kira tadi proses penjalaran dari karies atau lubang gigi. Yang pertama tadi saya ulang, karies mencapai email, kemudian karies mencapai dentin, yang terakhir karies mencapai pulpa, dan proses akhirnya adalah menyebabkan kelainan yang disebut dengan abses apikal. Dari sisi lain, proses penyakit pada gigi juga bisa disebabkan oleh yang namanya karang gigi. Karang gigi atau bahasa medisnya kalkulus. Kalau untuk karang gigi, pasien biasanya lebih cuek, dalam arti tidak begitu menganggap masalah karang gigi ini terlalu serius seperti kasus abses atau lubang gigi misalnya, karena memang proses gejala yang ditimbulkannya juga lebih lambat atau lebih bersifat kronik biasanya. Karang gigi itu disebabkan oleh menumpuknya mineral-mineral kalsium yang dihasilkan oleh air ludah, kemudian mengendap biasanya pertama di leher gigi, kemudian juga di permukaan gigi yang yang juga potensial untuk menempelnya karang gigi. Karang gigi ini
nanti pelan-pelan atau perlahan-lahan dia masuk dari bagian leher gigi, terus dia akan masuk ke akar gigi. Dengan demikian, karena dia terus memaksa masuk ke bagian akar gigi, maka akibatnya dia akan melepas perlekatan gusi dari gigi. Sehingga efek yang diakibatkan oleh karang gigi ini akan menyebabkan perlekatan gusi jadi hilang. Untuk gigi yang atas gusinya akan kelihatan tambah naik, dan untuk gigi yang bawah gusinya akan menjadi turun, sehingga giginya akan menjadi terlihat lebih panjang. Dan kalau proses ini terus berlanjut, artinya kalkulus atau karang gigi ini tidak dihilangkan, prosesnya dia akan berlanjut terus sampai menuju ke menjalar ke ujung akar gigi. Nah, ini juga berbahaya karena derajat berikutnya dari proses penjalaran kalkulus atau karang gigi ini adalah gigi ini akan menjadi goyang. Dan kalau kegoyangannya sudah parah, maka kadang-kadang pilihan satu-satunya adalah tindakan pencabutan. Ini tentu kerugian buat pasien. Kadang-kadang gigi yang lepas ini dia sebetulnya tidak ada masalah gigi berlubang misalnya. Hanya karena kita kurang care dengan proses penjalaran giginya, sehingga prosesnya berlanjut menyebabkan gigi jadi goyang, dan pada akhirnya gigi tersebut harus dicabut. Nah, untuk treatmentnya sendiri atau perawatannya sendiri, jelas karang gigi ini harus kita buang, yaitu dengan cara dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi oleh dokter gigi dari yang di atas gusi atau supragingival sampai yang di bawah gusi atau subgingival. Proses pembersihan yang baik akan menyetop proses penjalaran karang gigi ini, sehingga penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan dari yang sampai derajat akhirnya menimbulkan gigi jadi goyang, itu akan bisa kita hindari, sehingga gigi akan tetap bertahan di dalam mulut. Baik, nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sedikit tadi mengulang yang di segmen kedua, saya perkenalkan juga istilah kedokteran untuk penyakit yang disebabkan oleh karang gigi atau kalkulus, ya, yaitu periodontitis. Jadi gigi tadi seperti di awal saya jelaskan anatominya, ada bagian email, dentin, dan pulpa. Sementara di luar gigi ada namanya jaringan penyangga gigi atau disebut dengan jaringan periodontal. Proses yang disebabkan oleh karang gigi itu merusak jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi. Nama peradangan yang diakibatkannya adalah periodontitis. Ciri-cirinya, pasien biasanya mengeluh giginya gampang berdarah, kemudian gusinya kemerahan, kalau sikat gigi sakit, mudah berdarah, dan seterusnya. Nah, itu gejala atau ciri dari periodontitis. Nah, derajat lanjut berikutnya dari periodontitis adalah ada abses juga, hanya bukan abses apikalis seperti yang disebabkan oleh gigi berlubang, tapi ini disebut dengan abses periodontal. Jadi jaringan penyangga giginya meradang, berisi nanah, dan ini juga bisa menyebabkan sakit yang sangat hebat. Kemudian tadi sudah kita bahas derajat terakhir dari yang kita paling khawatirkan dari penjalaran karang gigi adalah gigi menjadi goyang sehingga harus dilakukan pencabutan. Nah, itu saja yang saya tambahkan untuk yang penyakit gigi yang diakibatkan oleh karang gigi atau kalkulus. Kemudian berikutnya
penyakit gigi yang sering diderita oleh masyarakat adalah sariawan. Sariawan ini bukan di gigi penyakitnya, tapi di jaringan gusi atau jaringan misalnya mukosa atau bagian jaringan lunak yang ada di mulut. Mengenai penyebabnya bisa karena alergi, bisa karena faktor iritasi makanan, bisa juga karena faktor trauma akibat luka gigitan. Kemudian, jadi sariawan ini sangat berkaitan dengan kebersihan mulut juga. Artinya mulut yang kecenderungannya oral hygiene-nya atau kebersihan mulutnya buruk, maka potensi untuk terjadinya sariawan juga lebih tinggi, yaitu pada saat terpapar dengan penyebab-penyebab yang tadi. Kelainan atau penyakit yang juga sering dikeluhkan atau diderita oleh masyarakat kita adalah gigi gigi bungsu yang paling belakang, atau gigi geraham bawah yang paling ujung, atau disebut dalam bahasa medisnya gigi molar 3 bawah. Nah, gigi ini sering sekali bermasalah karena tumbuhnya tidak sempurna, atau bahasa kedokterannya impaksi. Gigi yang impaksi ini sering menimbulkan masalah karena pertama, gigi ini terletak paling ujung, sehingga membersihkannya jadi lebih sulit dibanding gigi yang lainnya. Karena lebih sulit membersihkannya, maka makanan atau sisa makanan mengendap di situ, kemudian jadi tempat berkumpulnya bakteri. Kemudian muncullah proses-proses yang tidak kita harapkan, misalnya munculnya karies gigi atau gigi berlubang dan sebagainya. Masalah yang lain karena gigi impaksi adalah biasanya proses penjalanan radangnya itu, karena dia berada di tikungan tulang mandibular ya, atau tulang rahang bawah, itu rasa sakitnya bisa sangat hebat. Beberapa pasien bahkan mengeluh sampai tidak bisa buka mulutnya, tidak bisa tidur selama beberapa hari, dan beberapa pasien bahkan harus dilakukan fisioterapi dan rawat inap sebelum nanti bisa dilakukan tindakan untuk gigi belakang yang miring tersebut, atau dalam bahasa kedokterannya impaksi. Itu disebut dengan kadang-kadang di masyarakat awam disebut dengan proses pembedahan gigi ya, artinya yang melakukannya dokter spesialis bedah mulut. Nah, dalam bahasa medisnya tindakannya disebut dengan odontektomi. Tindakannya relatif lebih sulit memang, dan biasanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut. Nah, gigi yang miring ini selain tadi menyebabkan proses karies, kemudian di akhir juga dia bisa menyebabkan bengkak yang juga sangat hebat, sakit yang juga sangat hebat. Nah, dan pada saat keluhan inilah biasanya pasien datang ke dokter gigi untuk meminta pertolongan. Baik, satu lagi penyakit yang perlu saya sampaikan mungkin secara singkat saja, yaitu penyakit tumor pada jaringan gigi dan rongga mulut. Tumor pada jaringan gigi atau rongga mulut itu sama seperti tumor-tumor yang lainnya. Penyebab pastinya memang tidak diketahui. Pencetusnya yang biasanya kita kasih warning atau kita kasih peringatan kepada pasien-pasien agar bisa dihindari. Misalnya pencabutan gigi yang meninggalkan sisa akar, nah itu berpotensi untuk menimbulkan tumor. Kemudian proses gigi berlubang pada saat misalnya bagian mahkotanya sudah lepas, padahal di gusi masih ada akar yang belum keluar, harusnya dicabut tapi dibiarkan. Nah itu juga berpotensi menimbulkan tumor. Atau tumor yang misalnya karena faktor yang lain, misalnya ada ameloblastom, ini juga sangat mengganggu. Dan untuk tumor-tumor yang ada di mulut
dan jaringan penyangganya atau jaringan entah itu tulang rahang atas atau tulang rahang bawah ya, maksila dan mandibula, itu perlu dilakukan tindakan oleh dokter gigi dan biasanya oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Zakat TV. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.